Halo rekan pajak, kembali lagi bersama saya Simon Manik, partner dari Halim Santoso and Associate dalam sesi bijak atau bicara pajak. Untuk kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan terkait perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang secara khusus berkenaan dengan ketentuan tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan PPN atas transaksi melalui PMSE sebagaimana telah diatur dalam PMK nomor 48 tahun 2020. Dan ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli tahun 2020. Nah, namun sebelum kita menguraikan lebih dalam terkait ketentuan tersebut, penting untuk kita mengetahui beberapa pengertian atau istilah-istilah yang tercantum dalam ketentuan tersebut, yaitu antara lain yang pertama, istilah dari pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri yang juga telah diuraikan pada pasal 1 angka 10 dan angka 11, yaitu orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau penerima jasa di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Dan yang kedua, istilah dari penyelenggara PMSE yang selanjutnya disingkat menjadi PPMSE yang diuraikan pada pasal 1 angka 12, yaitu pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Dan yang ketiga, yang terakhir, istilah dari pelaku usaha PMSE yang diuraikan pada pasal 1 angka 15, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, dan atau PPMSE dalam negeri. Nah, dalam ketentuan ini, objek dari pemungutan PPN PMSE adalah pemanfaatan dari barang kena pajak tidak berwujud yang selanjutnya disingkat menjadi BKP tidak berwujud dan atau jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Nah, adapun tarif pemungutan PPN PMSE adalah sebesar 10% yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Dan pengertian DPP yang dimaksud adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayarkan oleh pembeli barang dan atau penerima jasa tidak termasuk PPN yang dipungut. Dan pemungutan PPN PMSE ini dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli barang dan atau penerima jasa. Nah, kewajiban pemungutan PPN PMSE ini dilakukan oleh pemungut PPN PMSE yang adalah pelaku usaha PMSE yang ditunjuk Menteri Keuangan dan yang telah memenuhi kriteria tertentu. Dan kriteria tertentu yang dimaksud adalah yang pertama, nilai transaksi dalam 12 bulan melebihi jumlah tertentu. Dan atau yang kedua, jumlah traffic dalam 12 bulan melebihi jumlah tertentu. Adapun jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam kriteria-kriteria tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wewenang penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE kini dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan penunjukan tersebut mulai berlaku sejak awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya. Jadi contoh, apabila ditetapkan tanggal 1 Juli 2020, maka kewajiban pemungutan dapat dilakukan per tanggal 1 Agustus 2020. Dan pemungutan PPN PMSE pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pemungut PPN PMSE. Apabila pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau penerima jasa luar negeri secara langsung, maka kewajiban sebagai pemungut PPN PMSE tersebut ada pada pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri. Dan jika transaksi tersebut terjadi melalui PPMSE, maka kewajiban sebagai pemungut PPN PMSE ada pada pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, atau PPMSE dalam negeri. Dan selanjutnya terkait pembeli barang atau penerima jasa dalam transaksi melalui PMSE adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria. Pertama,
bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang dimana alamat korespondensi atau penagihan terletak atau berlokasi di Indonesia, dan atau pembelian negara saat registrasi yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemungut PMSE adalah Indonesia. Dan yang kedua, melakukan pembayaran menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh institusi Indonesia. Dan yang ketiga, bertransaksi dengan menggunakan alamat IP atau internet protokol di Indonesia atau menggunakan kode nomor telepon negara Indonesia. Nah, pemungut PPN PMSE membuat bukti pungut PPN atas PPN yang dipungut. Dapat berupa yang pertama, commercial invoice atau billing atau order receipt, atau juga dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Dan bukti pungut PPN ini adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Pemungut PPN PMSE juga wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi contoh, apabila pemungutan terjadi pada saat tanggal 1 Agustus 2020, maka penyetoran PPN paling lambat disetorkan pada tanggal 30 September 2020. Nah, penyetoran PPN yang dipungut menggunakan mata uang rupiah, menggunakan kurs KMK pada tanggal yang disetor, atau yang kedua, menggunakan mata uang Amerika Serikat, atau yang ketiga, menggunakan mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Pemungut PPN PMSE juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor secara triwulan atau periode 3 masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Jadi sebagai contoh, PPN yang dipungut dan yang disetor untuk masa pajak Agustus, September, dan Oktober maka harus dilaporkan paling lambat tanggal 30 November 2020. Dalam hal ini, Dirjen Pajak juga dapat meminta pemungut PPN PMSE untuk melaporkan rincian transaksi yang dipungut untuk setiap periode 1 tahun kalender. Demikian informasi yang dapat saya paparkan. Sampai bertemu di pembahasan lanjut yang lebih komprehensif dan tentunya masih berkenaan dengan ketentuan perpajakan atas transaksi melalui PMSE berdasarkan bunyi pasal 4 ayat 1 huruf B dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Kami sangat menghargai untuk rekan berkenan memberi kontribusi dengan saran atau kritik. Sekiranya bermanfaat, saya ucapkan terima kasih.